Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa. Ya, kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang bagaimana pengisian LKM atau lembar kerja mahasiswa. Karena kita harus tetap melanjutkan materi untuk praktikum pengendalian proses di tengah pandemi ya. Jadi hari ini saya perkenalkan LKM, yaitu lembar kerja mahasiswa, yang merupakan gagasan dari tim praktikum pengendalian proses. Nah, di sini berbasis Excel yang nanti akan dibagi menjadi beberapa step di dalam LKM. Nah, untuk yang saya sampaikan kali ini adalah terkait dengan modul closed loop ya, atau karakteristik pengendali. Nah, jadi nanti masing-masing dari kalian akan mendapatkan beberapa LKM ya terkait dua alat, yaitu yang sudah kami simulasikan adalah peralatan pengendali tekanan dan juga pengendali aras. Nah, yang kali ini saya sampaikan terkait dengan pengendali tekanan. Itu modul karakteristik pengendali atau closed loop. Nah, di sini nanti teman-teman akan belajar ya apa sih pengaruh dari masing-masing nilai parameter, baik itu untuk pengendali tipe P, tipe PI maupun tipe yang PID. Untuk yang saya contohkan ini khusus untuk yang tipenya proporsional atau tipe P. Untuk tipe PI dan PID sebenarnya pengerjaannya nanti sama, hanya ada penambahan parameter, yaitu ada di integrative time atau TOI dan derivative time atau tau D. Nah, di sini yang pertama adalah Anda nanti akan membuka ya lembar kerja mahasiswanya atau LKM. Nah, di sini yang harus diisikan pertama adalah identitas ya. Jangan lupa isikan nama ya, misalkan di sini saya isikan nama. Kemudian NIM ya, jangan lupa. Kemudian juga kelas. Nah, misalkan Anda dari kelas 2 apa, kemudian prodinya ya. Misalkan saya di sini ambil prodinya sebagai D4. Kalau Anda D3 ya berarti D3 gitu ya. Nah, kemudian untuk modulnya ini sudah kita tetapkan, yaitu terkait karakteristik pengendali untuk proportional controller, set data pertama, kemudian peralatannya pengendali tekanan. Nah, ini tanggal Anda mengerjakan LKM. Misalkan kita kerjakan hari ini berarti 10 Juni 2020. Nah, pesan saya ketika Anda sudah mulai membuka LKM itu ikuti tipsnya, yaitu save as pekerjaan Anda dari awal, kemudian sering tekan Ctrl S untuk menghindari adanya hilangnya file saat tengah-tengah, karena ini sering sekali terjadi, tiba-tiba error atau korup sudah mengerjakan hampir selesai dan jawaban Anda hilang, seperti itu. Kemudian dilarang menambah ataupun menghapus sel. Nah, Anda juga wajib mengisi kotak yang berwarna biru seperti ini. Berarti kalau ada isian yang warnanya biru, berarti itu wajib diisi. Kemudian kalau identitas sudah diisikan, kita masuk ke tahap startup. Di sini ada beberapa komponen yang harus diisikan. Yang jelas teman-teman harus membaca petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, saya perkenalkan di sini ada kolom skor ya. Kalau jawaban Anda benar, skornya akan bertambah, di mana skor maksimal adalah 100. Di sini kita kondisikan seolah-olah Anda menghadapi kondisi peralatan yang sesungguhnya. Hanya saja karena Anda tidak bisa akses ke lab, jadi ini kita tampilkan dalam bentuk Excel. Petunjuk yang pertama, simulasikan pengambilan data praktik untuk modul karakteristik pengendali tipe proporsional pada peralatan tekanan dengan konfigurasi melalui tangki. Dengan perubahan berupa servo, jadi kalau perubahannya berupa servo berarti ada perubahan set point dari 7,18 menjadi 30. Nilai proporsional band yang disimulasikan adalah 50%. Nah, artinya teman-teman harus membaca terlebih dahulu bagaimana petunjuk atau prosedur praktikum yang ada di job sheet. Jadi kalian harus membaca atau mempelajari terlebih dahulu job sheet-nya. Di sini kita harus melakukan startup sehingga kondisi konfigurasi alat sesuai dengan prosedur dan seluruh komponen peralatan dinyatakan ready. Jadi awalnya komponen peralatan yang harus kita nyatakan ready tadi masih dalam bentuk question mark atau tanda tanya. Nah, ini berarti dia belum ready.
Misal kita karena di sini pengendali tekanan pasti membutuhkan adanya udara bertekanan untuk supply ya. Yang pertama memang untuk supply system, yang kedua fungsinya adalah untuk menggerakkan control valve. Nah, di sini berarti power untuk kompresor harus kita posisikan on. Nah, on berarti dia ada di angka 1, kalau off berarti ada di angka 2. Kalau tahapan ini benar, maka skornya bertambah. Kalau Anda tahapannya salah, mungkin Anda mengisikannya dalam posisi off, maka skor tidak akan bertambah. Ya, jadi caranya seperti itu. Kemudian yang berikutnya peralatan, main switch di peralatan di PCT10 kan harus dalam posisi on, berarti ini kita on-kan. Berarti udara bertekanan ready, kemudian PCT10 ready. Tekanan input di P1 sesuai dengan job sheet ini harusnya disuplai tekanan sebesar 22 PSIG. Kemudian di P4, di sini melalui V2 kita atur supaya tekanan di P4 nanti harusnya setara dengan 8 PSIG. Ya, kemudian ini untuk yang langkah-langkah seperti ini sebenarnya Anda bisa pelajari dari job sheet ya. Kemudian mode kontrolnya, karena kita akan close loop, maka mode kontrolnya adalah auto. Berikutnya set point 1 Anda isikan sesuai dengan prosedur yaitu 7,18. Nah, 7,18 set point 2 menjadi 30. Kemudian PB di sini diberikan untuk disimulasikan nilainya sebesar 50%. Karena di karakteristik pengendali ini fokus kita adalah mengetahui apa pengaruh dari nilai-nilai dari masing-masing parameter baik itu PB, tau I, dan tau D. Jadi untuk nilai PB ini tidak kita dapatkan dari hasil perhitungan yang sebelumnya. Jadi kita sengaja masukkan nilai-nilai tertentu hanya untuk mengetahui apa sih pengaruhnya gitu. Nanti beda lagi kalau kita tuning ya. Kalau kita tuning kita memang menginginkan berapa nilai PB, tau I, dan tau D yang optimum ya supaya bisa memastikan sistem kita bisa kembali ke kondisi yang diinginkan. Tapi kalau yang di modul yang closed loop ini fokus kita adalah mengetahui apa sih pengaruhnya nilai-nilai parameter ini. Kalau dia nilainya 50 seperti apa, kalau 100 seperti apa, 150 seperti apa. Jadi seperti itu. Kemudian untuk setting peralatan di tekanan itu nilai dari yang diinputkan ke alat itu tidak berupa proporsional band langsung tapi melainkan nilai prop atau proporsional. Nah, nilai prop ini hubungannya dengan PB adalah prop sama dengan PB dibagi 5. Kemudian karena ini tipe pengontrolnya adalah I, maka nilai tau I dan tau D-nya tidak perlu diisikan atau 0. Kemudian tadi diinfokan bahwa konfigurasinya melalui tangki. Nah, teman-teman harus tahu nih, kalau melalui tangki valve mana saja yang harus dalam kondisi open dan valve mana saja yang harus dalam kondisi close. Ya, misalkan nih V1 berarti dia kan harus open, ya. V2 berarti dia juga harus open. Kemudian V3 karena harus lewat tangki ya, lewat tangki berarti posisinya begini. Kemudian keluarnya dari sini, maka V3 ini harus open. Tapi V4-nya ini tidak boleh terbuka, karena kalau terbuka udara akan langsung naik ke atas, karena dia harus lewat tangki, berarti harus turun dulu, masuk tangki, baru naik. Nah, berarti V4-nya ini close. Ya, kemudian V5 ini harus terbuka, berarti open, dan V6 ini biasanya dia sebagai disturbance dalam kondisi normal, dia close. Setelah itu, nah di sini tugas pertama Anda adalah harus memastikan bahwa nilai dari set point 1 itu harus sama dengan PV, caranya dengan mengubah-ubah persen PO. Ya, untuk nilai di sekitar 7,18, nah ini Anda harus tricky ya, you have to be tricky di sini. Jadi pada nilai PO berapa supaya PV-nya dapat 7,18 sesuai dengan set point 1. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai dari atau cara kerja dari alat pengendali tekanan ini adalah dia air to close ya. Jadi ketika persen PO-nya tinggi justru persen PV-nya rendah. Jadi kita coba dari misalkan 80 ya. Nah, 80 displaynya masih belum menunjukkan nilai yang sama dengan set point 1. Nah, ini kita coba-coba terus nih. Kita coba-coba ya sampai dia steady. Jadi
lalu karena belum belum. Nah, ternyata untuk bisa mendapatkan set point 1 sebesar 7,18, maka persen PO pertama harus 90. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang Anda lakukan di alat ya. Jadi di alatnya Anda kan selalu trial berapa persen PO1-nya supaya set point 1 tercapai, seperti itu. Oke, berikutnya adalah tahapan yaitu mengurutkan langkah kerja. Di sini wajib hukumnya teman-teman semuanya membaca job sheet. Ya, jadi bagaimana mengoperasikan alatnya. Nanti urutan langkah kerjanya Anda masukkan ke kolom yang ini. Jadi misalkan yang pertama, kita harus mengatur konfigurasi peralatan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, yaitu dengan tangki. Berarti ini pasti langkah yang pertama. Ya. Kemudian apalagi begitu seterusnya. Ya, sampai urutan ini benar, kemudian nilai Anda yaitu maksimal 100. Nah, misalkan yang kedua ini. Begitu seterusnya. Anda harus baca job sheet untuk yang ini. Oke, itu tentang startup. Nah, kalau dirasa startup Anda sudah clear ya, biasanya ditandai dengan skor Anda maksimal yaitu 100, maka Anda boleh pindah ke sheet yang berikutnya yaitu terkait dengan data perhitungan. Ya. Nah, di sini yang harus saya tekankan adalah sistem kerjanya dia berurutan. Jadi Anda tidak bisa lompat dari satu langsung ke step terakhir. Contohnya saya kasih contoh ya. Misalkan ini belum Anda isi. Jadi ini harus berurutan. Nah, misal set point 1 belum tercapai, maka langkah yang di sini masih akan tidak terbuka clue-nya. Nah, ya, kalau masih tanda tanya gini kan Anda nggak tahu nih, ini akan ada kalimat apa, kemudian jadi dia urutan keberapa. Nah, karena itulah ini harus Anda mengerjakannya harus step by step, ya, supaya semua clue terbuka, seperti itu. Oke, itu tentang startup. Kalau startup Anda sudah merasa cukup ya dengan nilai, Anda mau nilai segini juga sebenarnya nggak masalah ya, dengan 72,5 Anda merasa cukup, Anda move ke step berikutnya juga nggak masalah gitu, cuman nilai Anda menjadi tidak maksimal gitu ya. Nah, jadi saya sarankan Anda menyelesaikan step yang ini sampai semua kotaknya sudah ready, urutan langkah kerjanya benar, sehingga skor maksimal bisa Anda dapatkan yaitu 100. Nah, pesan saya, baca petunjuk pengerjaan baik-baik, ya, baca petunjuk pengerjaan baik-baik, dan baca job sheet, ya, bagaimana mengoperasikan peralatan pada pengendali tekanan. Oke, berikutnya akan saya jelaskan terkait dengan sheet untuk data dan perhitungan. Oke, untuk sheet yang berikutnya terkait dengan data dan perhitungan, ya, untuk identitas lembar kerjanya ini, untuk laporan datanya ini sebenarnya tidak perlu Anda isi lagi karena ini sudah terhubung dengan sheet yang readme. Jadi ketika Anda mengisi readme, ini satu keuntungannya adalah Anda tidak perlu mengisi identitas Anda yang selanjutnya karena ini sudah terhubung seperti itu. Jadi pastikan Anda mengisinya dengan benar gitu ya. Nah, di sini Anda akan mendapatkan data eksperimennya. Nah, tapi untuk bisa mendapat data eksperimen ini ada beberapa isian yang harus Anda isikan, baru nanti Anda bisa lakukan plotting untuk datanya. Yang pertama adalah PO. Ya, Anda tadi PO satunya berapa supaya set point 1 tercapai. Nah, saran saya, ini keuntungan Anda menggunakan Excel, sekalipun sheet Anda itu pindah ke sheet berikutnya, ya, ini Anda bisa hubungkan dengan sheet yang startup. Jadi PO1-nya tadi kan Anda pakai 90 ya, sorry. Nah, Anda linkkan aja ke sini. Nah, enaknya di linkkan adalah ketika ada perubahan di sheet yang sebelumnya, maka sheet yang Anda linkkan nanti pasti akan ikut berubah. Walaupun ini bisa sebenarnya Anda masukkan secara manual, diketik gitu ya. Cuman kalau nanti diketik, misalkan di halaman ini ada perubahan, maka yang ini Anda harus ikut merubah lagi. Tapi kalau Anda linkkan seperti ini, ya, keuntungannya adalah ketika di
sheet yang sebelumnya ada perubahan, maka yang ini otomatis akan ikut berubah. Dalam mata kuliah apapun yang melibatkan Excel, saya sarankan kalau dia mengacu pada satu nilai tertentu, pada sel tertentu, sebaiknya Anda lakukan link seperti ini. Jadi Anda sama dengankan, jangan diketik seperti itu. Selama itu masih bisa Anda linkkan. Karena begitu ada perubahan data di awal, misalkan ada beberapa step perhitungan ya panjang gitu misalkan. Nah, kalau Anda lakukan itu input manual berupa mengetik, nanti kalau ada data perubahan di awal, maka yang bawah nanti Anda harus merubah lagi. Tapi kalau Anda linkkan seperti ini, dia ada rumus baku tertentu, nilai tertentu, ketika di awal ada perubahan nilai, maka yang ke bawah nanti akan ikut berubah seperti itu. Jadi itu salah satu keuntungan ketika Anda melinkkan satu nilai yang ada di Excel. Kemudian set point 1 juga seperti itu. Nanti set point 1, kalau Anda bisa linkkan dari sini, nggak perlu diketik kalau menurut saya. Nah, jadi ini tinggal aja di copy kayak gini. Nah, ketika isian Anda ini benar, maka data ini akan terbuka. Seperti itu. Nah, kemudian PB-nya nanti kita juga akan linkkan di sini, yaitu 50. Ya, KC sendiri adalah 100% dibagi dengan PB. Karena PB-nya sudah dalam bentuk persentase di sini, maka tinggal 100 dibagi PB. Semua data sudah terbuka. Ya. Sekarang, yang namanya PV1, yaitu adalah PV yang tercapai pada kondisi pertama. Ya, berarti kita linkkan aja dengan di sini. Nah, PV2 adalah PV terakhir yang tercapai pada saat kondisi steady state. Kalau saya akan menggunakan nilai terakhir yang terbaca di data. Oke, seperti itu ya. Nah, karena semua data sudah keluar, Anda perhatikan baik-baik. Di sini ada 2 set data. Nanti Anda harus membuat plotting 2 kurva, yaitu antara waktu dengan set point dan waktu dengan PV. Ya, jadi dalam satu diagram itu ada 2 kurva. T terhadap set point terhadap waktu dan persentase terhadap waktu. Nah, ini datanya model ke samping tidak ke bawah. Jadi Anda harus tricky ya. Anda tricky bagaimana membuat kurvanya. Nanti kurvanya kalau sudah dibuat, nanti Anda bisa taruh di sini. Letakkan grafik respon di sini. Nah, saya berikan satu contoh ya. Di sini Anda insert saja. Nah, let's insert. Kemudian Anda bisa pilih yang ini. Ya. Nah, di sini kita select data. Kemudian yang tidak perlu kita remove. Nah, setelah itu kalau sudah dapat plan yang seperti ini ya, kita add. Nah, kita tambahkan yang pertama nanti kita akan plotting antara set point dengan waktu. Ya, jadi kita pilih untuk series name-nya pilih set point, kemudian sumbu X-nya tentu waktu ya. Ini kita sorot sampai ke bawah data terakhir. Nah, ini karena nyambung dengan garis yang berikutnya, yaitu yang ini. Untuk bisa pindah ke sini, Anda bisa tekan koma. Kalau di koma ini Anda akan bisa menyambung dengan data yang berikutnya. Atau biasanya bisa dengan kontrol ya. Kalau kontrol harus ditahan, harus digeser. Tapi kalau koma Anda tinggal ketik aja koma seperti ini. Kemudian Anda pindah ke waktu rangkaian data waktu yang berikutnya. Ini waktu ya, sampai dengan set data waktu yang terakhir. Seperti ini. Kemudian Y-nya adalah set point. Ya, ini set point. Pindah data ke koma, ya, pindah ke sini. Oke, koma lagi, pindah lagi ke sini. Koma lagi, kita pindah lagi dia ke sini. Koma lagi, terakhir set point datanya ada di sini. Kalau sudah kita oke. Kalau mau ngecek ya, bisa lihat kurvanya nanti akan seperti ini.
Jadi ini baru kurva yang sedang. Nah, kemudian ada tips juga dari saya. Kalau Excel menyajikan datanya otomatis seperti ini, aksisnya ini bisa Anda atur. Kan nggak mungkin ya ada waktu minus. Nah, misalkan kita mulai, kita ubah sendiri minimumnya 0. Kalau misalkan range 10 menurut 50 terlalu besar, Anda pindah ke 10 juga tidak masalah. Kemudian kalau angkanya bertumpuk seperti ini karena dia memperhitungkan desimal, Anda bisa ke number, desimal presisnya bisa Anda nolkan. Jadi nanti kebacanya seperti ini. Oke, berikutnya kita tadi set point terhadap waktu sudah. Nah, sekarang kita pindah ke PV ya. Kembali grafiknya di klik kanan, kemudian di select data, add. Ya, kita tambahkan di sini. Series name-nya yang tadi sudah set point ya, sekarang PV. Kemudian X-nya tetap waktu, ya, jadi kita pakai waktu. Set pertama, koma, kemudian pindah lagi ke sini. Set kedua, koma, kemudian Anda pindah lagi ke sini. Set ketiga, koma, kemudian Anda pindah lagi ke sini. Ini set keempat ya. Oke, satu lagi ini ada set kelima. Ini sebagai sumbu X. Nah, next, kemudian sebagai sumbu Y-nya kita pakai data yang persen PV. Nah, ini set pertama. Nah, ini merupakan cara Anda membuat grafik kalau data Anda menyamping ya. Jadi caranya seperti ini. Jadi jangan melulu harus, oh ini grafik, kalau mau bikin grafik data saya harus ke bawah. Nah, misalkan Anda ingin di sini efisien menempatkan datanya, ya kan boleh saja data itu disajikan secara menyamping ya. Kemudian ini. Oke, dan terakhir data ke 15. Oke, kalau sudah di oke, jangan lupa di oke. Nah, grafiknya akan seperti ini nanti. Ya, jadi Anda akan mendapatkan grafik respon yang seperti ini. Ya, kemudian dari grafik respon ini Anda bisa menghitung berapakah overshoot ya, berapakah DT rasionya, rise time-nya, respon time, kemudian period of oscillation dan offset. Nah, di sini yang harus saya tekankan adalah apabila misalkan Anda menemui data tidak ada overshoot ya, nanti jangan diisikan 0 ya, tapi strip. Jadi strip itu menandakan bahwa dia tidak punya overshoot. Kalau ini jelas dia punya overshoot ya. Nah, overshoot itu kan antara puncak dengan set point, kemudian set point dengan set point 1. Di sini kami sudah sediakan garis dan juga penggaris ya. Nah, penggarisnya ini sudah terkalibrasi, 1 cm sudah setara dengan 1 cm, jadi teman-teman jangan mengubah ukuran dari penggarisnya. Nah, jadi penggarisnya kalau mau pakai tinggal digeser-geser aja. Nah, ini grafiknya supaya bisa diolah. Kita send to back. Nah, misalkan Anda butuh bantuan untuk menentukan set point 1. Nah, set point 1 kan posisinya di sini. Nah, misalkan Anda mau menghitung nanti period of oscillation-nya berapa ya. Nah, period of oscillation itu kan biasanya satu bukit satu lembah atau jarak antara dua puncak ya. Ini kita bisa minta bantuan garis-garis ini. Saya contohkan, misalkan Anda mau menghitung dua puncak,
Nah, misalkan ini puncak yang pertama, kemudian ini puncak yang kedua. Nah, Anda mau menghitung ini berapa nih jarak antar puncaknya. Nah, misalkan di sini ketemu sekitar 1,8 ya. 1,8. Nah, di sini 1,8 cm padahal tiap sekitar 9 mili itu mewakili 10 detik ya. Jadi kalau 1,8 cm berapa detik? Ya, jadi Anda bisa manfaatkan penggaris dan juga garis putus-putus ini untuk bisa membantu perhitungan Anda dalam menghitung overshoot, decay ratio, rise time, response time, dan juga period of oscillation. Oke, jadi itu terkait dengan lembar kerja. Nanti kalau jawaban Anda benar, tentu skor maksimalnya adalah 100 ya. Oke, yang berikutnya nanti adalah prosedur untuk bagaimana mengisi yang sheet shutdown. Oke, untuk yang posisi shutdown itu Anda harus membaca job sheet. Jadi kalau kita mematikan peralatannya itu seperti apa ya. Nah, ini semuanya harus diisi dengan benar ya supaya nanti bisa mendapatkan skor maksimal. Misalkan nih kompresor kalau shutdown harus on atau harus off nih. Kan harusnya off nih. Nah, kita isikan aja 2. Nah, sebenarnya mirip dengan isian yang ada di startup, hanya saja ini untuk fase yang shutdown. Jadi tetap teman-teman harus membaca job sheet bagaimana mematikan peralatan ini, dan yang Anda isikan sekali lagi hanya kotak-kotak yang berwarna biru. Ya, switch-nya misalkan ini harus off, ya, berarti ini isikan 2, begitu seterusnya. Nah, di sini ada urutan angka kerja sesuai dengan urutan yang benar. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana petunjuk pengisian dari LKM. Nanti untuk yang tuning, ya mungkin akan saya jelaskan tersendiri, akan terpisah seperti itu. Kalau di tuning, karena di situ Anda menentukan berapa nilai parameternya, berarti harus diawali dengan perhitungan. Ya, dengan perhitungan biasanya berangkatnya dari fungsi transfer. Sehingga kita akan perkenalkan, kalau bisa sih 3 ya, nanti ada IMC, kemudian ada Ziegler-Nichols, dan ada Cohen-Cohen ya. Tapi kita lihat dulu datanya apakah memenuhi syarat untuk dilakukan 3 itu. Cuma nanti akan saya tetap perkenalkan minimal 1 lah yang IMC ya. Tapi cuma akan saya sampaikan di video tutorial yang terpisah. Oke, untuk pertanyaan mungkin bisa ditanyakan kepada dosen pengampu masing-masing, atau boleh juga bisa meninggalkan komen di video ini seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga praktikum virtual karena di tengah pandemi ya. Jadi semoga LKM ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana mendapatkan data dan menganalisa data untuk praktikum pengendalian proses modul 2 modul yang tersisa, yaitu ada closed loop dan juga tuning. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang berkenan. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.